Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan belajar terkait materi binary search tree dan juga AVL. Dan tepatnya judulnya adalah data structure. Oke, aku akan share screen terlebih dahulu. Hmm, Oke. Dan pertama, aku yakin di kelas kalian pasti udah belajar tentang binary tree. Tapi buat yang belum belajar atau belum tahu apa itu binary tree itu adalah tree yang dia tuh bisa punya anak dua. Jadi kayak anak kiri atau anak kanan. Karena kan binary, jadi kayak dua gitu. Nol, satu gitu. Jadi binary search tree itu kayak binary tree, tapi dia punya aturan khusus. Aturan khususnya tuh apa? Dia tuh kayak sorted. Jadi semacam node kiri lebih kecil, node kanan lebih besar. Jadi kalau ada root, dia tuh kalau yang kanan nyimpen lebih besar, yang kiri nyimpennya lebih kecil gitu. Nah, dan semua values dalam binary search tree itu distinct. Distinct itu kayak pasti beda gitu. Nah, jadi ada tiga operasi dasar dalam binary search tree yang bakal aku jelasin dan juga bakal aku praktekin. Pertama ada find, ada insert, dan juga ada remove. Oke, untuk find, jadi kalau untuk find di binary search tree itu tuh kalian bisa lihat ya di gambarnya nih. Aku kasih tahu kalian dulu nih, binary search itu kayak yaitu ada misalnya 30 nih, si 30 anak kanannya pasti lebih gede, 37, anak kirinya pasti lebih kecil, si 15. Jadi kalau misalnya kita kalau mau mencari di binary search itu jauh lebih gampang karena kan yang kita udah ada yang kayak kiri lebih kecil, kanan lebih besar. Ini ada codingannya, tapi di sesi ini aku nggak bakal terlalu masuk ke dalam codingannya. Dan nanti aku akan berdalam di sesi berikutnya ya teman-teman. Dan di kali ini aku bakal jelasin dulu konsep-konsep dasarnya. Oke, jadi ini ada find ya. Atau search. Jadi, searching di BST itu tuh cukup mudah kan? Jadi, kita pertama mulai dari root, terus kita cek apakah si value ini ada atau enggak. Yang kita cari ini misalnya X, apakah X-nya udah ada atau enggak. Kalau X-nya sama dengan root, berarti kan udah selesai, udah done. Tapi kalau enggak ketemu, kita cek nih. Kalau si X lebih kecil daripada key, ya kayak misalnya X-nya lebih kecil daripada node kita berada sekarang, kita cari si X-nya ke subtree kiri. Jadi kalau misalnya ini lebih kecil dibanding, ini kan kita mau yang cari. Ini rootnya. Jadi misalnya mau kita cari lebih kecil dibanding root, kita cari ke arah kiri. Nah, kalau misalnya enggak, kita carinya ke arah kanan. Kayak gitu. Nanti aku bakal praktekin di akhir juga gimana search, insert, dan juga delete. Oke, kemudian kita ke insert. Nah, kalau insert di binary search tree, dia itu tuh kayak agak mirip sama si tadi, kayak mekanismenya si search. Jadi, kita lakukannya juga secara rekursif. Misalnya, kita punya node baru yang mau kita masukin, namanya X. Nah, pertama kita mulai dari root dulu. Kayak root kan awalnya gitu. Kita cek dulu nih, si X ada atau enggak. Jadi, kayak misalnya kalau rootnya sama dengan X, kalau ada, nggak perlu diinsert. Nah, kalau X lebih kecil dibanding si nodenya atau si rootnya, X-nya masukin ke subtree kiri. Jadi kalau lebih kecil ke sini. Kalau lebih kanan, lebih gede ke sini. Nah, kita ulangin terus sampai ujung-ujungnya kita ketemu node yang kosong buat naruh si X. Jadi si X itu tuh selalu adalah leaf baru. Begitu. Karena kalau ada yang sama, kan BS itu kan distinct. Kalau ada yang sama, nggak perlu diinsert lagi. Gitu. Kemudian delete. Delete dalam BST itu tuh ada tiga kasus. Jadi kayak misalnya ada yang pertama kita tuh nge-delete leaf. Kalau kita nge-delete leaf itu kita bisa langsung hapus nodenya. Tapi kalau misalnya yang kita mau delete itu punya satu child. Kalau dia punya satu child, kita harus hapus nodenya, tapi kita juga harus hubungin si childnya dengan si parentnya si node tersebut. Kalau key-nya punya dua child, kita harus mencari predesesor atau suksesor. Jadi misalnya kita bisa pilih satu nih, misalnya mau predesesor. Kita cari anak paling kanan dari anak kiri. Jadi anak kiri, kita cari anak paling kanannya. Nah, value yang di situ itu menggantikan value si node yang mau kita hapus. Habis itu kita delete yang di bawahnya gitu. Kita replace value-nya gitu. Oke, kalau seperti itu aku visualisasiin di lewat tablet aku. Jadi sebenarnya aku biasanya ngajarnya di Discord, tapi karena harus ada mukanya juga, jadi aku sekalian Zoom, teman-teman. Oke, di mana pulpen itu? Ya, um, sorry. Oke, pertama fine. Jadi kan kita lihat di sini tuh ada beberapa nomor ini udah aku masukin. Ini tuh pasti sama kayak di Bimai, teman-teman. Jadi kalau kalian mau cek ulang, kalian bisa cek Bimai kalian, dan aku juga bakal kirimin PPT-nya ke kalian. Nah,
Jadi di sini ada find 28. Kalau kita mau cari 28, misalnya dari 30, kita cek lebih gede atau lebih kecil. 28 kan lebih kecil dibanding 30, berarti kita ke kiri. 15, 28 dibanding 15. 28 lebih besar, berarti kita ke kanan. Terus 25, 25 dibanding 28, 28 lebih besar, berarti ke kanan. Di sini kita ketemu value 28-nya. Itu cara find di BST. Kemudian cara insert di BST. Jadi misalnya kita mau insert 35 nih. 35. Pertama kita dari root. 30 dibanding 35. 35 masih lebih gede dibanding 30. Berarti kita 35 lebih gede dibanding 30. Kita pergi ke kanan. Kita ketemu nih 37. 37 dibanding 35. 35 itu lebih kecil dibanding 37. Berarti kita ke kiri. Terus kita ketemu 32. 32 dibanding 35. 35 itu lebih besar. Berarti kita ke kanan. Di sini kita ketemu ada kosong. Dia nggak ada anaknya. Jadi kita masukin 35 di sini. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. 35. Begitu. Oke. Kemudian kita mau delete. Kita pertama delete yang leave note 19 doang. Kalau kita mau hapus 19 kita tinggal hapus, tinggal coret aja. Karena nggak ada yang harus kita sambung-sambungin lagi. Berarti nanti hasilnya kayak gini teman-teman. Langsung pup hilang. Nah, tapi kalau kita mau delete yang 32 kan tadi kita baru insert 35, berarti dia punya child satu. Kita harus hubungin si parentnya. Jadi kita hapus, terus kita hubungin si parent dengan si childnya. Jadi nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, oke. Jadi tadi kita, nih ini dulu deh. Kita kan mau ngehapus 32. Jadi kita pertama kita hapus 32, terus kita hubungin si 37 sama 35. Gitu. Nanti kayak gini bentuknya, seperti itu. Kemudian misal kita mau menghapus rootnya nih 30. Kita mau hapus 30. Aku mau nyarinya misalnya predesesor. Kalau predesesor itu, dia itu caranya gini. Kita ke anak kiri, habis itu kita cari yang paling kanan. Berarti kita ke kiri, cari paling kanan, 28. Berarti predesesor dari 30 adalah 28. Terus kalau suksesor, gitu, kita mencari anak paling kiri dari anak kanan. Jadi kita ke sini dulu, ke kiri dulu, ke kanan dulu, kita ke kiri kita pentokin ke kiri. Jadi 35. Berarti suksesor dari 30 adalah 35. Nah, aku misalnya mengambil predesesor. Jadi si 30, aku bakal replace value-nya dengan 28. Terus aku bakal kirimin si delete ke 15. Jadi delete nanti startnya dari sini. Jadi 28 yang atas ini nggak ke delete, tapi 28 yang bawah dia akan kehapus seperti ini. Gitu cara insert, delete, dan juga find di BST. Oke, kemudian aku bakal lanjut materinya. Oke, next. Ada BST yang skewed. Jadi dalam BST itu ada kemungkinan kalau dia itu bentuknya skewed. Jadi misalnya kita insert 2, habis itu 5, 7, 8, 13. Jadi kalau kita mau cari 13, kita harus dari atas dulu, satu, 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 satu. Nah, itu kan searchingnya agak lama ya. Kita tuh mau goal si height-nya tuh nggak segede gitu. Kita mau height-nya tuh O log N. Nah, karena itu ada tree yang diciptakan buat seperti itu yang disebut balance binary search tree. Itu tuh tujuannya biar balance binary search tree-nya. Contoh dari balance binary search tree adalah AVL tree dan red black tree. Dan di sesi ini aku bakal jelasin aja konsep terkait AVL tree. Oke, AVL tree itu BST yang selalu seimbang. Seimbang itu kenapa dan gimana? Seimbangnya itu pakai syarat. Jadi ada rule-nya. Selisih tinggi subtree kiri dan subtree kanan kalau dimutlakin itu maksimal satu. Disebutnya itu balance factor. Balance factor itu height left dikurangin height right. Dengan nilai validnya itu min 1, 0, ataupun 1. Jadi misalnya kalau dia minus 2 itu udah nggak valid, atau 2 itu udah nggak valid. Udah nggak disebut AVL3. Dan misalnya kalau dalam proses insertion atau deletion itu harus di rebalancing. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, jadi kalau misalnya empty subtree, kayak misalnya dia nggak ada nodenya gitu, itu tuh height-nya 0. Kalau di leaf, jadi kayak ada leaf, tapi dia nggak punya anak, itu dia height-nya 1. Kalau dia internal node, jadi kayak ada node, terus kayak punya anak-anak gitu, maksimum height dari children-nya, kayak misalnya ada 3 sama 2. Berarti kan 3 lebih besar dibanding 2. Maksimum height-nya plus 1. Jadi nanti height-nya dia itu adalah 4 gitu. Nah, balance factor sendiri itu kan selisih antar height dari left subtree dan juga right subtree. Nah, kalau dalam AVL tree ini,
kita tuh punya permasalahan insertion, deletion, sama find kan. Find itu kan kurang lebih sama lah sama BST. Tapi insertion dan deletionnya itu agar terlihat seimbang, perlu yang namanya rebalancing. Tapi sebelum masuk situ, aku jelasin dulu terkait height dan juga balance factor, biar teman-teman sekalian tuh nggak bingung nanti kalau udah ketemu soal kasus terutama ya. Oke, kita buka lagi ke tablet. Uh, menghilang bawahnya. Bagaimana ini? Maaf teman-teman. Oke. Oke. Wih, terbalik-balik ya. Oke, di sini. Nah, kalau kita lihat, ini tuh ada eh, yang hijau itu height, yang coklat itu balance factor. Nah, ini kenapa height-nya misalnya 5 nih. Kalau kalian lihat height-nya ini 5. Jadi kalau dari sini, satu, kan ini satu, dua, tiga, empat, lima. Dia ke not yang paling ujung itu bisa kayak gitu. Jadi ini 5, karena misalnya kita lihat dari anaknya kanan dan kiri, ada 3 dan ada 4 buat height-nya. Dia ambil yang paling gede, yaitu 4, ditambahin satu, jadi height-nya 5 gitu. Jadi misalnya aku mau kalkulasiin height dari 125. 125, dia kagak punya anak. Kagak punya anak kan nol sama nol, nol tambah nol, nol sama nol nggak ada yang lebih gede, berarti nol tambah satu, dia height-nya satu gitu. Nah terus balance factor itu adalah height dari anaknya yang kiri dikurang kanan. Jadi misalnya kalau untuk yang 25 nih, dia punya anak tuh ada 15 sama 35. Terus height-nya tuh ada 2 dan ada satu, berarti kita 2 dikurangin satu, jadinya satu. Nah, contohnya di 60, ini dia nggak punya left side tuh nggak ada. Ada cuma right. Tapi kan berarti di sini dia itu kan nol kan berarti height-nya. Berarti nol dikurang satu, jadinya min satu. Ini tetap benar. Karena kan yang valid itu adalah min satu, nol, dan juga satu. Itu balance faktornya. Oke, kita lanjut balik lagi ke materi ya, teman-teman. Oke, maaf kalau aku jelasinnya agak-agak cepet karena ini kita padat banget hari ini. Let's go. Oke. Nah, insertion tuh kayak insert BST biasa, kita compare kiri atau kanan, terus masuk sebagai leaf. Tapi buat insertion kita cek pelanggaran AVL. Jadi setelah insert, nggak semua node perlu dicek. Kita perlu ceknya itu dari node yang baru itu ke root. Nah, tapi kita juga harus nentuin node kritis. Jadi dari paling bawah ke atas, yang misalnya si balance factor itu kalau dimutlakin lebih dari satu, kayak misalnya minus dua atau tiga gitu. Itu tuh dia node kritis, di mana dia tuh harus diperbaiki dengan rotasi gitu. Nanti cara rotasinya itu gimana, aku juga bakal jelasin. Kayak rebalancing lah itu. Terus kalau untuk deletion, dia tuh lebih kompleks dibandingkan insert. Jadi pertama bakal delete seperti BST, node yang dihapus tuh bisa leave, node dengan satu child atau node dengan dua child juga, tapi aku lupa masukin, sorry teman-teman. Dan setelah di delete itu kita harus trace ke atas sampai ke root, kita cek balance factor, dan bisa terjadi lebih dari satu rotasi. Kalau tadi kan kayak satu rotasi aja kayak mungkin cukup, kalau yang ini bisa jadi lebih dari satu. Bisa rebalancing berulang juga kalau si delete ini. Nah, rebalancing, aku jelasin dulu. Ada yang left-left, misalnya nodenya berat ke kiri. Kalau berat ke kiri, solusinya adalah single right rotation. Jadi, kita lihat nih, di persoalan ini, itu tuh kan ada si A sama B. A sama B ini, A lebih berat dibanding B. Kita single right rotation. Jadi, ini kita rotasi ke kanan. Jadi, si B kita hubungin ke si T. Habis itu, si A-nya kan tetap di sini, S-nya jadi root. Gitu. Jadi, si B nempel ke T. Habis itu, T-nya turun, S-nya ke root, A-nya gini. Gitu. Itu single right rotation. Kalau right-right, kondisinya nodenya berat ke kanan nih. Dia berat ke kanan. Berarti kalau dia berat ke kanan, kita perlu single left rotation. Jadi kita balik. Oke, kita balik biar dia balance gitu. Jadi nodenya kan berat di A, berarti kita si B-nya kita tempel ke T, terus kita gini gitu. Jadi si T-nya, si S-nya jadi root gitu. Oke. Lanjut ke rebalancing left right. Jadi kalau yang kasus sebelumnya kan dia bisa satu kali rotasi. Kalau ini nggak bisa satu kali rotasi, dia double rotation. Jadi kalau kita lihat ini dia itu ada permasalahannya H plus 1, H sama H nih. Berarti si B-nya ini tuh dia lebih berat jauh gitu. Jadi nodenya berat ke kiri atau misalnya kita insert terus masuknya ke kanan dari anak kiri. Nah, itu tuh pertama kita harus left rotation pada anak kiri. Nih, kita left rotation dulu nih. Jadi kita rotasi dulu nih. Si B-nya kita tempelin ke si S, habis itu si R-nya jadi yang atasnya, terus habis itu si B2 ke sini. Habis itu right rotation.
gitu kan. Pertama tuh kan kita left rotation, habis itu kita right rotation ke node yang kritis. Node yang kritis itu si R, jadi kita right rotation ke yang R. Jadi si S-nya kan udah cukup balance, si R-nya sama T-nya itu kan belum balance, jadi R-nya jadi root, B2-nya nempel ke si T gitu. Itu rebalancing buat kasus yang left right. Kalau rebalancing kasus right left, itu kita misalnya nodenya berat ke kanan nih. Nodenya berat ke kanan, terus misalnya ada node baru, kita insert dari masuk ke kiri dari anak kanan. Jadi anak kanan, terus ada masuk ke kiri. Kita perlu solusinya adalah double rotation. Double rotation itu pertama kita rotate right rotation pada anak kanan, habis itu left rotation pada node kritis. Jadi kita balancing dulu, baru kita left rotate biar dia fully balance gitu. Nah, jadi kayak dari sini kasus awalnya. Terus pertama kita right rotation. Jadi right rotation si empatnya ke sini, habis itu si C-nya nempel sama 5. Habis itu kita left rotation si um, 3, 4, 5. Berarti tiganya ke sini, empatnya ke tengah, limanya di sini. Terus yang node yang nempel sama 4 ditempel ke 3. Gitu teman-teman. Buat kayak misalnya detail lebih lanjutnya, mungkin aku bakal jelasin ke sesi berikutnya. Tapi ini ada perbandingan umum antara BST dengan AVL. BST itu nggak menjaga keseimbangan. Terus kompleksitasnya bisa ON, implementasinya lebih sederhana dan bagus buat permasalahan yang kayak masih kecil skalanya. Dan jadi kayak kalau implementasinya masih sederhana, BST itu cukup. Kalau datanya juga acak gitu, itu cukup. Tapi kalau AVL, dia tuh selalu menjaga keseimbangan. Kompleksitasnya selalu O log N. Dan implementasinya tuh buat permasalahan yang lebih kompleks. Jadi dia tuh bagus untuk permasalahan yang datanya besar, searchnya intensif, dan kalau performa pencarian itu yang kayak diutamakan, lebih baik menggunakan AVL3. Begitu teman-teman. Terima kasih, dan kalau masih ada waktu, aku mau ngejelasin sih kayak cara insert di AVL3 menggunakan em, ini, PPT Windows Maya. Oke, jadi nih contoh single rotation. Jadi misalnya kita punya node 12, kita mau masukin ke AVL3. Kan kita pertama dari 30, kita compare nih, oh lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, lebih besar. Node 12 kita taruh sini. Nah, di sini kita cek nih, kita cek balancing factor ya. Di sini 2 dikurangi satu, ini kan satu sama nol. Satu lebih gede, berarti ini hanya 2. Ini tuh berarti height yang ini dikurangin ini, si satu dikurangin, 0 dikurangin satu, berarti minus satu, dia masih oke. Terus habis itu, ini 2 dikurangin satu, berarti masih satu, oke. Terus ini kan, ini 2, berarti 3 dikurangin 2, satu masih oke. Ini tuh em, berarti ini kan ini satu height-nya. Ini 2. Berarti 4 dikurangin 2 height-nya 2. Berarti balance factor 2. Berarti dia violet. Nah, kalau violet di sini itu tuh dia jatuhnya harus rotasi, teman-teman. Nah, single rotation dia. Nah, berarti kita rotasinya gini, si 30-nya kan ini kan jadi kayak titiknya gitu yang kayak apa? Apa namanya? Critical vector gitu. Nah, di situ kita tulisin ke yang bawah. Nah, kita tuh kan permasalahannya antara A, B, sama C ini. Nah, di sini si A-nya itu mau kita bikin balance sama si B sama C-nya. Jadi si B-nya ini kita tempelin dulu nih. Yang 27 kita ikat ke si 30. Tek. Nah, habis itu si S-nya 30 diturunin. Tet. Terus S-nya jadi root-nya. Nah, kalau kayak gini, nih, jadi kayak begini. Nanti dia udah balance. Begitu. Nah, oke, udah sih itu. Kalau misalnya single rotation kan tadi udah. Kalau double rotation, permasalahannya kayak misalnya kita insert juga nih, kita insert si 26. Nah, kita insertnya ke anak yang kiri, habis itu ke kanan, terus ke kiri, terus ke kanan, kayak gitu. Nah, pertama, ini kan dia jatuhnya ke yang em, LR setahu aku deh. Nah, terus habis itu jadi kita harus connect nih. Si 27 kita, kan kita critical breaking point itu di si 27 ini. 27 sama 22 nih. Jadi si 24 kita tempelin ke 22. Tak, terus si 27-nya, oh 27 sama 22 berarti 27-nya naik dulu. Set, kita kok ini nama 22. Set, jadi terus 24-nya nempel ke 22. Habis itu dibalancein si 29 nempel sama 30. Nah, akhirnya bener kan 29 nempel sama 30. Gitu. Jadi itu contoh dari single dan double rotation, dan semoga dengan penjelasan aku kalian jadi lebih paham terkait AVL3 dan juga BST ya teman-teman. Thank you, dan maaf kalau penjelasan aku agak cepat. Thank you guys. Hihi.